Oke. Sekarang kita lihat pecahan-pecahan pikirannya ya. Saya ada beberapa, banyak sekali puisinya. Manakah? Di bawah. Kacamata. Kita lihat ya, ini potongan-potongan puisi yang menurut saya maknanya dalam, kayak Jonggo Joyoboyo tadi. Aku tidur lelap dan bermimpi bahwa hidup adalah kegembiraan. Aku terbangun dan mendapati bahwa hidup adalah pengabdian. Aku pun bekerja dan kini bersaksi bahwa pengabdian itulah kegembiraan. Oh, ini dalam ini, kamu pikir sendiri ya. Jadi kamu kan hidup ingin gembira, sementara kamu dituntut untuk bekerja, untuk mengabdi. Tapi katanya Tagore, dia mau bilang gak usah khawatir. Begitu kamu bekerja dan mengabdi, kamu akan dapat kegembiraan. Itu dua hal yang tidak bertentangan sebenarnya. Oke, ada lagi. Engkau tak akan bisa menyeberangi lautan hanya dengan berdiri dan menatap air pantai. Ya, ini bagi mereka yang punya cita-cita, bagi mereka yang punya keinginan. Jangan harap cita-citamu terwujud kalau kamu diam saja. Kalau kamu hanya menatap air pantai, kamu gak akan bisa menyeberangi lautan. Ya mungkin seumuran kalian sudah saatnya punya target. Mungkin sudah punya. Cuma target itu tidak akan ada artinya apa-apa kalau perjuangannya nggak dimulai sekarang. Yang ingin jadi dosen ya harus mulai sekarang, latihan, melakukan sesuatu sebagai persiapan. Siapa tahu besok jadi dosen beneran. Yang ingin punya istri cantik ya berjuang nyari mulai sekarang. Loh ya, kalau kamu nyarinya besok mesti seanane. Tapi kalau sekarang bisa milih-milih. Jadi kalau kamu diem aja, mana bisa. Emangnya ada cewek yang tiba-tiba mendatangi kamu, Mas tembaklah aku, kan gak ada. Kamu harus inisiatif nembak dulu. Ya mungkin bagi yang putri-putri, besok kalau ada yang ditaksir, kirim aja WA puisi ini. Engkau tak akan bisa menyeberangi lautan hanya dengan berdiri dan menatap air pantai. Kalau cuma dilirik dan ditatap ya ndak iso. Yo diseberangilah lautannya. Oke. Kalau ya kan maunya ke situ. Kalau kamu diem aja ya kapan nyampenya? Nanti didului temannya marah-marah. Oke. Kita membaca alam semesta dengan salah. Lalu kita berkata, dunialah yang membohongi kita. Ini yang sering terjadi ini. Kitanya yang tidak ngerti, kita salahkan yang lain. Kita yang keliru, kambing hitamnya yang lain. Tidak pernah orang mengakui kesalahannya sendiri. Jadi padahal kita yang salah baca, kalau itu buku yang disalahkan penerbitnya, yang disalahkan yang ngarang. Padahal kamu sendiri yang salah paham. Mungkin ngaji kayak gini, mau saya ngomong apa, pemahamanmu apa. Nanti begitu di luar kamu sampaikan kayak ngajiku, loh Pak Faiz dulu ngomong gitu kok. Ya katanya siapa? Kamu aja yang memahaminya mungkin keliru. Nah, jadi kadang-kadang kita menyalahkan hidup, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, padahal yang keliru kita sendiri. Ini musim kok sudah tidak karu-karuan sih. Gimana sih alam ini sekarang? Lo kok nyalahkan alam? Musim kacau kan perilakumu.
Kebanyakan kan kesalahan kita tidak menjaga harmoni. Hidup sak karet-karetmu, itu kan trouble. Jadi kita membaca dengan salah dan terus kita bilang dunia yang membohongi kita. Ini tentang keimanan, faith. Katanya Tagore, kepercayaan adalah burung yang merasakan cahaya lalu bernyanyi ria saat fajar yang sebenarnya masih menyisakan kegelapannya. Jadi keimanan itu kayak burung yang sebenarnya belum terang, matahari belum kelihatan, fajar juga masih pekat, tapi dia sudah nyanyi-nyanyi menyambut pagi. Itulah keimanan. Yakin 100% bahwa pagi akan datang meskipun masih gelap. Dan itu yang berat. Kadang-kadang banyak doa kita tidak terkabul karena keyakinan kita tidak 100%. Kalau kamu tak tanya, misalnya mungkin ada yang kemarin ikut sholat istisqa. Begitu mau sholat istisqa, kamu ditanya, Mas, yakin nggak setelah sholat istisqa ini hujan akan turun? Yang kemarin di Jakarta sholat istisqa, coba ditanya, termasuk Yusuf Kala, Pak, jika yakin nggak setelah sampean sholat istisqa ini hujan akan turun? Itu saya nggak yakin dia akan bilang 100% pasti turun. Paling jawabannya standar, insya Allah. Ya kan? Iya, insya Allah itu menunjukkan nggak yakin sebenarnya. Ya kan? Jadi dia sendiri nggak yakin loh berdoa. Ya Allah balasnya sesuai kapasitas keyakinannya. Kan Allah sendiri bilang, Ana inda dzanni abdi. Iya, mungkin 2 minggu yang lalu tak ceritain kisahnya Nasruddin itu kan. Kasusnya sama persis kayak hari ini. Kemarau nggak hujan-hujan. Terus orang-orang datang ke Nasruddin, mulai berdoa, kita sholat istisqa biar hujan. Apa kamu yakin kalau kita berdoa dan sholat istisqa nanti hujan akan turun? Yakin, kita yakin 100% nanti kalau kita berdoa dikabulkan. Katanya Nasruddin, saya tidak percaya. Lu kok tidak percaya? Buktinya nggak ada yang bawa payung. Iya kan? Kalau yakin 100% harusnya sebelum sholat istisqa dilakukan sudah bawa payung itu. Karena nanti akan hujan kan? Jadi ketika tidak ada yang bawa payung berarti nggak yakin doanya. Ya tidak dikabulkan kalau kamu tidak yakin. Jadi berarti tidak kayak burung tadi, faith. Ya kan? Makanya percayalah 100%. Kalau dalam agama itu kan ada iman, ada wan, ada syak, ada waham. Iman itu yang 100% yakin. Kalau wan itu yakinnya lebih banyak daripada nggak yakinnya. Kalau waham tidak yakinnya lebih besar daripada yakinnya. Kalau syak itu 50-50 antara yakin dan tidak yakin. Iman itu dituntut 100%. Cuma iman kita kadang nambah, kadang kurang. Itu yang bikin doa pun juga gitu. Kadang-kadang kita doa kan tidak ngerti mau minta apa. Pokoknya bahasa Arab diwoco, terus yang belakang amin ya sudah. Zaman saya dulu pernah dungo ngawur, itu pernah zaman Aliyah, suruh imami terawih, tiba-tiba harus baca doa setelah terawih, sebelum witir. Waduh, ndak akal ya, pokoknya gremeng-gremeng. Wah ruku ana amin, wah sujud ana amin, wah takhusu. Jadi padahal lagi imamin dungo ngawur, yang belakang aminnya kenceng. Kadang-kadang kan gitu. Yang belakang juga tidak ngerti kok imamnya minta apa. Ya kan? Oke, jadi keimanan. Kenapa doamu nggak dikabulkan? Karena kamu tidak kayak burung tadi. Kepercayaanmu tidak full, tidak 100%. Ya Allah, berikanlah aku istri yang cantik. Tapi kan dalam batinmu, apa ya ada yang mau ya sama saya? Ya kan? Kamu berdoa, ya Allah semoga saya kuliahnya ini sukses, segera lulus. Tapi kamu sendiri kan gak yakin, bisa gak ya saya segera lulus itu? Yang nilaiku masih kayak gitu, apa ya bisa sukses ya? Kamu sendiri gak yakin kok. Mintanya
Jadi ya Allah yang ngasih sejauh dimana kamu yakin. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sejauh anggapan hambaku padaku. Kalau dia nggak yakin ya, kalau yakinnya setengah ya Allah ngasihnya setengah. Jadi kepercayaan adalah burung yang hanya dia merasakan cahaya tapi terus nyanyi. Sebentar lagi pasti pagi. Terus aku adalah seorang optimis. Kalau tak bisa melewati satu pintu, aku akan mencari pintu yang lain, atau akan kubuat pintu baru. Sesuatu yang luar biasa akan tiba, tak peduli segelap apapun masa. Jadi ini puisi. Jangan khawatir, sekacau apapun negaramu, ini hubungannya sama negara. Serumit apapun masalahnya, jangan pesimis. Kalau kamu merasa Pak, jalannya sudah ketutup Pak, cari jalan yang lain. Tidak ada Pak, sudah dicari-cari, nggak ada jalannya, bikin jalan baru. Ya, kalau tak bisa kulewati satu pintu, akan kucari pintu yang lain. Tapi kalau masih nggak bisa, akan kubuat pintu baru. Tidak ada yang tidak mungkin. Segelap apapun situasinya, sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi. Ini optimisme perjuangan. Jadi jangan khawatir. Segelap apapun hidupmu saat ini, meskipun IP-mu jeblok, uangmu habis, pacar nggak punya, apalagi wajah pas-pasan misalnya, jangan pesimis. Jadi cari jalan lain atau bikin pintu baru. Semua orang anggap kamu jelek, tidak usah khawatir. Bikin pintu baru, sebut aja ini bukan wajah jelek, wajah alternatif. Itu kan bisa. Sekarang kan ada yang ini bukan jelek Pak, ini eksotis Pak. Nah itu boleh. Pokoknya pakailah istilah apa, tidak apa-apa lah. Yang penting tetap pesimis. Sekarang kan orang sering menyebut gitu, wajahnya eksotis sekali. Itu sebenarnya nama lain dari jelek. Jadi jangan khawatir, selalu ada jalan keluar. Sesulit apapun problemmu. Itu katanya Tagore.